teman-teman, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Nadia Sapitri Brusembiring dengan NIM 213304010278. Saya jurusan Ekonomi Akuntansi di Universitas Prima Indonesia semester 2 tahun ajaran 2021-2022. Saya membawakan mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dengan dosen pengampu Bapak Hotua Samosir SPD MSI. Saya akan melanjutkan topik 4, yaitu analisis sistem, desain sistem, dan implementasi sistem. Penjelasan 4.1, definisi. Data adalah fakta dan atau angka yang relatif tidak berarti bagi pemakai. Informasi adalah data yang telah diproses atau data yang memiliki arti sistem, sekelompok elemen yang terintegrasi dengan maksud yang sama untuk mencapai suatu tujuan. Elemen sistem adalah elemen-elemen tersebut ialah elemen pembentuk sistem konvensional atau data manusia dan prosedur, dan elemen sistem modern atau data manusia, prosedur, hardware, dan software. Sistem informasi adalah interaksi antar data manusia dan prosedur atau yang didukung oleh hardware dan software untuk memberikan suatu penyelesaian berupa informasi yang dapat dipakai untuk mengambil suatu tindakan keputusan selanjutnya baik untuk jangka pendek, menengah, atau panjang dalam sebuah organisasi atau kumpulan dari komponen-komponen yang saling berinteraksi untuk mengelola informasi pada suatu organisasi untuk mendukung kegiatan organisasi tersebut. Organisasi dapat berarti suatu bisnis. Analisis, desain, dan implementasi sistem informasi adalah proses yang dilakukan oleh seorang atau sekelompok spesialis untuk membuat atau mengotomasi dan atau mengembangkan suatu sistem informasi. Sebutkan yang dikenal orang: software, engineering information system, engineering system, engineering information system, engineering software development. Dan selanjutnya 4.2, sejarah perkembangan sistem. Perkembangan sistem informasi. Sejarah. Pada awal suatu sistem informasi tidak selalu dikaitkan dengan teknologi informasi. Seiring perkembangan teknologi serta kebutuhan akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi dalam suatu upaya menyediakan layanan yang lebih baik pada pengguna atau pelanggan, maka dibutuhkan sebuah tata cara atau metode untuk membuat atau mengembangkan suatu sistem informasi. Pada masa mendatang, sistem informasi akan semakin berkembang lagi. Perkembangan teknologi dan perubahan dunia usaha yang sangat cepat mendorong organisasi untuk mengembangkan suatu sistem informasi yang mampu beradaptasi dengan cepat menghadapi perubahan tersebut. Sistem informasi tersebut juga harus dapat diintegrasikan dengan bermacam-macam sistem yang lain agar kinerja organisasi menjadi lebih efisiensi. Alasannya: A. Kelemahan pada sistem lama. Sistem lama bisa karena sistem yang masih manual. Sistem lama menghasilkan ketidakkonsistenan informasi atau pengolahan data yang dilakukan. B. Meraih kesempatan atau opportunities, peluang bisnis atau lainnya yang menuntut syarat adanya sistem informasi yang sesuai. Tuntutan pengambilan keputusan yang cepat untuk merespon profit opportunities atau keuangan situasi yang tersedia. C. Instruksi atau direktif, perubahan kebijakan eksternal dari pemerintahan atau rekan bisnis terkait dalam organisasi bisnis. Indikator-indikator yang menyebabkan sistem yang lama harus diperbaiki, ditingkatkan, bahkan diganti keseluruhannya adalah adanya keseluruhan dari pelanggan. 2. Pengiriman barang yang sering tertunda. 3. Pembayaran gaji yang terlambat. Keempat, laporan yang tidak tepat waktu. Isi laporan yang
atau sering salah. Kelima, tanggung jawab yang tidak jelas. Keenam, waktu kerja yang berlebihan. Ketujuh, ketidakberesan kas. Kedelapan, produktivitas tenaga kerja yang rendah. Kesembilan, banyak pekerja yang menganggur. Kesepuluh, kegiatan yang tampang tindih. Kesebelas, tanggapannya lambat terhadap konsumen. Kedua belas, kehilangan kesempatan kompetisi pasar. Ke-12, kesalahan-kesalahan manual yang tinggi. Ke-13, persediaan barang yang terlalu tinggi. Ke-14, pemesanan kembali barang yang tidak efisiensi. Ke-15, biaya operasi yang tinggi atau file-file yang kurang teratur. Tujuan pengembangan sistem adalah untuk performance atau kinerja, peningkatan terhadap kinerja sistem yang baru, sehingga menjadi lebih efektif. Kinerja dapat diukur dari throughput atau jumlah dari pekerja yang dapat dilakukan suatu saat tertentu dan response time, rata-rata waktu yang tertunda di antara dua transaksi atau pekerjaan ditambah dengan waktu response untuk menghadapi pekerjaan tersebut. Information atau informasi, peningkatan terhadap kualitas informasi yang disajikan. Ekonomi atau ekonomis, peningkatan terhadap manfaat-manfaat atau keuntungan-keuntungan penurunan biaya yang terjadi. Kontrol atau pengendalian, peningkatan terhadap pengendalian untuk mendeteksi dan memperbaiki kesalahan-kesalahan serta kecurangan-kecurangan yang dan akan terjadi. Efisiensi atau efisiensi, peningkatan terhadap efisiensi operasi. Service atau pelayanan, peningkatan terhadap pelayanan yang diberikan untuk sistem. Satu set aktivitas metode praktik terbaik, sistem dikirimkan, dan peralatan terotomatisasi yang digunakan oleh stakeholder untuk mengembangkan dan memelihara sistem informasi dan perangkat lunak. Biasanya, mengembangkan sistem dilakukan apabila sistem yang lama sudah tidak bisa mengembangi atau memandai kebutuhan ataupun perkembangan perusahaan, sehingga terdapat beberapa pendapat tentang definisi mengembangkan sistem antara lain. A. Menyusun suatu sistem yang baru untuk menggantikan sistem yang lama secara keseluruhan atau memperbaiki sistem yang telah ada. B. Suatu proses pengaplikasian teknologi informasi untuk suatu tujuan tertentu atau menyelesaikan suatu masalah. C. Memilih suatu masalah yang besar dan kompleks menjadi beberapa bagian kecil yang dapat dikelola. Pengembangan sistem dapat berarti menyusun suatu sistem yang baru atau untuk menggantikan sistem yang lama secara keseluruhan atau memperbaiki sistem yang telah ada. Selanjutnya 4.3. Tahapan pengembangan sistem. Secara umum, alur mengembangkan suatu sistem informasi mempunyai beberapa tahapan. Tahapan pengembangan sistem informasi sering kali disebut juga sebagai System Development Life Cycle atau SDLC. SDLC adalah metode tertua yang digunakan dalam mengembangkan sistem informasi dan mendasari pengembangan metode-metode yang lebih baru. Metode-metode tersebut diantaranya Rapid Application Development atau RAD dan Prototyping atau SDLC atau System Development Life Cycle merupakan siklus pengembangan sistem teknik atau Engineering System Development. SDLC didefinisikan oleh Departemen Kehakiman AS sebagai sebuah proses pengembangan software yang digunakan oleh analis sistem untuk mengembangkan sebuah sistem informasi. SDLC berfungsi untuk mengembangkan tahapan-tahapan utama dan langkah-langkah dari setiap tahapan yang secara garis besar terbagi dalam 4 kegiatan utama, yaitu Initiation, Analysis, Design, dan Implementation System. Kegiatan dalam SDLC dapat dijelaskan melalui tujuan atau purpose dan hasil kegiatan atau delivery.
variable. SDLC mencakup kebutuhan atau requirement, validasi, pelatihan kepemilikan atau user ownership, sebuah sistem informasi yang diperoleh melalui investigasi, analisis, desain, implementasi, dan perawatan software. Software yang dikembangkan berdasarkan SDLC akan menghasilkan sistem dengan kualitas yang tinggi, memenuhi harapan penggunanya, tepat dalam waktu dan biaya, bekerja dengan efektif dan efisien dalam infrastruktur teknologi informasi yang ada atau yang direncanakan, serta murah dalam perawatan dan pengembangan lebih lanjut. Initiation. Sistem initiation ialah perencanaan awal untuk sebuah proyek guna mendefinisikan lingkup, tujuan, jadwal, dan anggaran bisnis awal yang diperlukan untuk memecahkan masalah atau kesempatan yang direpresentasikan oleh proyek. Lingkup proyek mendefinisikan area bisnis yang akan ditangani oleh proyek dan tujuan-tujuan yang akan dicapai. Lingkup dan tujuan pada akhirnya berpengaruh pada komitmen sumber, yaitu jadwal yang anggaran yang harus dibuat supaya berhasil menyelesaikan proyek. Analisis. Sistem analisis ialah studi domain masalah bisnis untuk merekomendasikan persyaratan, perbaikan, dan menspesifikasikan persyaratan dan prioritas bisnis untuk solusi. Analisis sistem ditunjukkan untuk menyediakan tim proyek dengan pemahaman yang lebih menyeluruh terhadap masalah-masalah dan kebutuhan-kebutuhan yang memicu proyek. Area bisnis dipelajari dan dianalisis untuk memperoleh pemahaman yang lebih rinci mengenai apa yang bekerja, apa yang tidak bekerja, dan apa yang dibutuhkan. Desain. Sistem desain ialah spesifikasi atau konstruksi solusi yang teknis dan berbasis komputer untuk persyaratan bisnis yang didefinisikan dalam analisis sistem. Selama desain sistem, pada awalnya akan mengeksplorasi solusi teknis alternatif. Setelah alternatif solusi disetujui, fase desain sistem mengembangkan cetak biru atau blueprint dan spesifikasi teknis yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan database, program, antarmuka, pengguna, dan rangkaian yang dibutuhkan untuk sistem informasi. Implementation. Sistem implementation ialah konstruksi, instalasi, pengujian, dan pengiriman sistem ke dalam produksi, artinya operasi sehari-hari. Implementasi sistem, pengonstruksi sistem, informasi baru, dan menempatkannya ke dalam operasi. Selanjutnya dilaksanakan pengujian. Selanjutnya 4.4. Prinsip pengembangan sistem. 1. Melibatkan para pengguna sistem guna menghindari konflik antara pengguna dan pengembang sistem. Maka dalam menciptakan solusi dan teknologi yang menarik harus melibatkan pengguna sistem yang mengetahui masalah-masalah organisasi yang sebenarnya. Hal ini dilakukan karena tujuan akhir dari pengembangan sistem ini adalah mendukung kebutuhan yang diperlukan oleh pihak manajemen. 2. Menggunakan pendekatan pemecahan masalah cara klasik, mempelajari dan memahami masalah, konteks, dan pengaruhnya, mendefinisikan persyaratan yang harus dipenuhi oleh semua solusi, mengidentifikasikan solusi-solusi calon yang memenuhi persyaratan dan memilih solusi terbaik, merencanakan dan atau mengimplementasikan solusi terpilih, mengamati dan mengawasi pengaruh solusi dan memperbaiki solusi tersebut. Analisis sistem harus mendekati semua proyek dengan menggunakan beberapa variasi pendekatan pemecahan masalah tersebut. Ketiga, bentuk fase dan aktivitas fase-fase yang dapat dibentuk dalam pengembangan sistem adalah definisikan lingkup, analisis masalah, analisis persyaratan, desain logis, analisis keputusan, dan desain fisik dan integrasi
konstruksi, dan pengujian, serta instalasi dan pengujian. Keempat, dokumen sepanjang pengembangan dokumentasi sangat berguna untuk pengembangan sistem berikutnya. Dokumentasi seharusnya dilakukan dari awal pengembangan sistem sampai proses tersebut selesai dilakukan. Kelima, bentuk standar untuk mencapai atau memperbaiki integrasi sistem. Organisasi beralih ke standar-standar yang berbentuk arsitektur teknologi informasi enterprise. Contoh standar adalah teknologi database, ENGLI, teknologi perangkat lunak, teknologi antarmuka. Keenam, kelola proses dan proyek manajemen proses adalah aktivitas terus-menerus yang mendokumentasikan, mengajarkan, mengawasi penggunaan, dan memperbaiki metodologi yang dipilih oleh organisasi untuk pengembangan sistem. Manajemen proses peduli pada fase aktivitas, barang siap dikirim, dan standar kualitas yang seharusnya diterapkan secara konsisten ke semua proyek. Manajemen proyek adalah proses perlingkupan, perencanaan, penyediaan staf, pengorganisasian, pengarahan, dan pengontrolan sebuah proyek untuk mengembangkan sebuah sistem informasi dengan biaya minimal dalam rangka waktu yang ditentukan dan dengan kualitas yang dapat diterima. Ketujuh, sistem informasi sebagai investasi modal pengembangan sistem untuk memerlukan modal yang besar sehingga pengembangan sistem juga merupakan sebuah investasi untuk perusahaan itu sendiri. Beberapa hal yang harus diperhatikan terhadap investasi modal adalah semua alternatif yang ada harus diinvestasikan dan investasi yang terbaik harus bernilai. Hasil yang diperoleh dengan menyimbangkan biaya seumur hidup, mengembangkan, perawatan, dan pengoperasian sebuah sistem informasi dan keuntungan-keuntungan yang diperoleh dalam sistem itu. Kedelapan, membatalkan atau merevisi lingkungan pendekatan scraping atau komitmen dapat dilakukan untuk merevisi lingkup, yaitu strategi tempat kepraktisan dan risiko dievaluasi ulang secara berkeseimbangan melalui sebuah proyek. Anggaran dan tenggat waktu proyek disesuaikan, mendefinisikan bagaimana tiap unit bisnis akan berkontribusi pada rencana enterprise. 9. Membagi dan menaklukkan dalam analisis sistem. Prinsip ini sering disebut factoring, yaitu dengan berulang-ulang membagi masalah yang lebih besar atau sistem ke dalam sebagian subsistem yang lebih mudah dikelola, menyederhanakan proses memecahkan masalah. Ke-10. Mendesain sistem untuk pertumbuhan dan perubahan bisnis perubahan setiap waktu. Kebutuhan perubahan, prioritas juga berubah. Untuk alasan ini, maka metodologi yang baik harus mencakup kenyataan perubahannya. Sistem harus didesain untuk mengakomodasikan persyaratan pertumbuhan dan perubahan.